Assalamualaikum Mbak Rifki. Waalaikumsalam Mbak Sinta, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, silakan Mbak Sinta. Iya, Mohon maaf ya hari ini Mbak Rifki sedikit ada perlu dengan Mbak Sinta. iya nggak Ganggu apa-apa Pak. waktunya Mbak ini? Buatan Pak. Iya, terima kasih. Iya. Maaf Mbak Sinta, kenapa Pak Rifki panggil Mbak Sinta ke sini? Karena Pak Rifki sebelumnya mendapat laporan kemarin sehabis pengambilan rapot. Iya, Pak Rifki dengar Mbak Sinta ada sedikit masalah dengan Bapak. Apa benar itu? iya benar Pak. Kalau benar, Pak Rifki mau tanya, apa yang menjadikan Bapak marah sama Mbak Sinta saat itu? Karena yang pertama mengenai perizinan, di mana waktu di rapot kemarin perizinan saya hampir dari 10 kali izin. Mm-mm. Kemudian yang kedua penurunan di nilai saya Pak. Oh iya. Terus Bapak itu mengungkapkan apa sama Mbak Sinta itu saat marah itu? Bapak mengungkapkan bahwasanya jika OSIS mengganggu kinerja dalam belajar, maka lebih baik kamu keluar OSIS saja. Dan nanti jika kamu tidak mau keluar OSIS, nanti Bapak akan menghadap ke kepala sekolah. Saat itu apa yang kamu lakukan pada saat Bapak itu marah? Saya menangis di dalam kamar, Pak, sehingga terjadi kesedihan di hati saya karena Bapak mengatakan tersebut dan saya merasa gagal bahwasanya di semester 3 kemarin saya mendapat kekurangan di perizinan dan nilai saya yang menurun. Iya. Baik, sekarang kita sedikit introspeksi ya, Mbak Sinta. Biar nanti kejadian ini tidak terulang lagi. Mbak Sinta juga kegiatannya jalan, terus apa yang dimaukan Bapak eh, tercapai dengan sesuai kemauan Bapak. Nah, sekarang eh, Pak Rifki mau bilang setiap orang itu pasti punya kesalahan. Sekarang coba Mbak Sinta berpikir, saat kamu menangis kemarin, berdiam diri di kamar, Pak Rifki tanya, ada manfaatnya enggak Mbak Sinta? Tidak ada, itu malah memperburuk suasana, Pak. Ya, ya. Lalu presensi yang di semester 3 menurut Mbak Sinta itu tidak bagus, ya atau kurang. Mbak Sinta itu sekarang nanti di semester keempat itu mau seperti apa? Saya mengambil pelajaran dari apa yang sudah saya terima di semester 3 kemarin, bahwasanya ketika saya akan melakukan suatu kegiatan, maka saya akan melampirkan izin secara jelas, baik itu melalui guru dan bahkan mulai penyampaian dari teman. Kemudian saya akan berusaha untuk memberikan pemenuhan tugas lebih baik lagi daripada semester 3. Karena bahwa di semester 3 kemarin saya memang sadar, saya mengakui kesalahan saya di mana waktu itu saya mengikuti Pilketos Ya, dan lomba pramuka di tingkat provinsi, di mana saya hampir 3 bulan tidak memasuki kelas, sehingga mungkin dari guru ada merasa suatu kejanggalan pada diri saya, maka saya memaklumi hal itu dan saya mengakui bahwa saya salah di semester 3 kemarin. ya. Eh, Berarti intinya Mbak Sinta itu tahu kalau itu kurang baik Baik. ya. Eh, Rencana Mbak Sinta untuk itu berarti tadi yang diungkapkan Mbak Sinta. Ya, terus Pak Rifki tanya lagi eh, dalam hal ini khususnya ya, kenapa presensi kelas Mbak Sinta itu kurang? Tadi kan sudah diungkapkan mengenai kegiatan yang luar biasa di Iya. OSIS tadi. Pak Rifki sekarang tanya mengenai sekarang apa yang kamu rasakan ya? Apa yang akan memperbaiki gimana caranya kamu bisa memperbaiki presensi itu untuk di semester 4 nanti? Yang pertama-tama saya pastinya akan meminta maaf kepada guru yang bersangkutan, entah itu dari guru pembelajaran dan dari guru wali kelas saya yang sudah membantu saya. Kemudian saya akan membuat kesepakatan kepada beliau-beliau bahwasanya di semester kedepannya nanti akan saya berubah menjadi lebih baik lagi daripada semester kemarin. Iya. Untuk ke depan bila ada tugas, ini saran dari Pak Rifki ya Mbak Sinta, yang bareng dengan pembelajaran, baiknya Mbak Sinta istilahnya punya kebijakan yang nanti muncul dari Mbak Sinta itu sendiri ya. Kebijakan apa yang misalkan Mbak Sinta nanti biar itu masalah tidak terulang lagi Mbak Sinta? Baik, Pak. Untuk kebijakannya, kemungkinan yang pertama saya
harus bisa mengolah diri, di mana mengenai perizinan saya akan lebih memfokuskan lagi perizinan kepada guru, kemudian saya akan meminta bantuan kepada teman dekat saya atau teman kelas saya untuk bisa mengizinkan saya ketika saya mengikuti kegiatan di luar pembelajaran. Ya, baik, itu tadi sedikit yang Mbak Rifki kenapa panggil Mbak Sinta ke sini. Iya, Sekarang istilahnya Mbak Sinta sudah tahu Bapak karakternya semacam apa, dan iya, harapan Pak Rifki dan Mbak Sinta pribadi pasti untuk semester ke depan hal ini tidak keulang lagi. Ya, iya, dari Pak Rifki mohon maaf ya Mbak Sinta kalau iya, mengganggu Mbak Sinta, dan kejadian ini semoga bisa menjadi istilahnya pembelajaran hal yang baru buat Mbak Sinta. Dan iya, Mbak Pak. Sinta tadi sudah mengungkapkan, terus apa Mbak Sinta yang dirasakan setelah mengungkapkan dan nanti berusaha mencari itu, perasaan sekarang lebih ringan ketimbang kemarin Iya. atau gimana? Untuk perasaannya di mana saya lebih tenang daripada kemarin dan saya merasa saya akan berusaha lagi untuk bisa lebih baik daripada semester kemarin di semester 4 ini. Ya, nanti kita bersama Pak Arfi sebagai wali kelas juga akan membantu dalam hal apapun sebisa Pak Rifki. Baik, Seperti Pak. biasa, yang penting komunikasi kita tetap dijaga. Jaga. Ya. Terima kasih, cukup Ya, dari Pak Pak Rifki. Rifki. Terima kasih saja. Ya. Ya, Terima kasih Pak ya. Rifki. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam Mas Reza. Silakan duduk Mas. Maaf ya Pak Rifki panggil ke sini ya. Iya, Pak. Sebelumnya apakah kamu tahu Mas kenapa Pak Rifki panggil Mas Reza ke sini? Belum tahu Pak. Oh ya, sedikit ya Pak Rifki kasih tahu. Jadi maaf Pak Rifki panggil Mas Reza ke sini. Di beberapa pertemuan pelajaran Pak Rifki di PJOK, kamu terlihat sedikit kurang semangat, cenderung menurun ketimbang semester 5 kemarin. Padahal kalau ini kan sudah kelas 12, sebentar lagi kamu lulus. Boleh tahu Mas kenapa Mas Reza seperti itu? Jujur Pak, saya merasa takut dan bingung juga Pak. Karena sebentar lagi kan saya juga lulus. Mengingat kondisi saya yang telah ditinggal orang tua saya sejak kelas 11 dan sebentar lagi saya lulus, saya bingung siapa yang akan membantu saya untuk mencapai cita-cita saya nanti Pak. Ya, terima kasih ya Mas Reza. Ini sekarang Pak Rifki tahu kamu sudah terbuka tentang masalahmu. Kalau kemarin Pak Rifki kan hanya melihat kenapanya itu. Ya, semoga Pak Rifki nanti bisa memberikan masukan dan semoga bisa membantu masalah yang sedang dihadapi oleh Mas Reza. Terima kasih Pak. Pak Rifki boleh tanya lagi Mas? Iya Pak, Ya, gini Mas, kita yakin ya tidak ada yang namanya manusia sempurna. Ya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Mas Reza punya prestasi yang bagus di bidang non akademis, dan itu pegangan Mas Reza untuk ke depan. Sekarang jangan bingung Mas, jangan ragu juga. Itu saran Pak Rifki. Iya Pak, saya minta maaf Pak karena perilaku saya tersebut. Ya, kamu tidak salah Mas ya. Sebenarnya Mas Reza itu tidak salah. Saat Pak Rifki di kondisi kamu, pasti mungkin Pak Rifki juga sama. Apalagi ini sudah mau yang namanya kita atau kamu lulus sekolah, ya. Sekarang Pak Rifki tanya, siapa orang yang paling dekat dan support kamu selama ini? Semenjak orang tua saya pergi, yang mensupport saya yaitu kakak dan om saya Pak. Ya, support apa yang diberikan mereka Mas Reza? Sampai saat ini supportnya seperti biaya sekolah, uang saku, dan motivasi yang terus diberikan kepada saya Pak. Iya. Pada saat pengambilan rapat kemarin sebenarnya Pak Rifki itu banyak ngobrol dengan Om yang kemarin mengambilkan rapat kamu. Beliau tanya tentang kamu semacam apa dan kamu punya kemampuan apa.
dan dia bilang dengan Pak Rifki, benar-benar bilang kalau untuk masa depanmu nanti kamu pengen seperti apa, Om support secara sepenuhnya. Jadi di situ menurut Pak Rifki kamu jangan ragu lagi, ya. Kamu jangan ragu, kamu tidak salah, kamu di sini benar, dan buat masa depan kamu juga Om sudah ada di situ. Nah ini Pak Rifki tanya, jika kamu masih bimbang dan ragu, menurutmu itu hal yang benar atau salah? Menurut saya itu salah, Pak, karena saya sudah tertutup dan diam, sehingga itu mengakibatkan hasil belajar saya yang menurun dan cita-cita saya akan semakin jauh juga. Ya, berarti tindakan itu salah ya Mas ya. Nah, saat tindakan itu salah, apa yang apa nanti untuk ke depan nggih, untuk ke depan langkah apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kedepannya saya akan banyak komunikasi dengan kakak dan om saya, Pak. Ya, Dan setelah lulus juga rencananya saya akan mendaftar ke polisi, dan jika tidak diterima saya akan kuliah di jurusan olahraga di Universitas Negeri, Pak. iya, saya senang mendengarnya Mas Reza. Apa yang menjadi masalah Mas Reza, ternyata di sini juga Mas Reza sudah berani mengungkapkan permasalahan itu, termasuk Mas Reza bisa mencari solusi apa yang Mas Reza inginkan. Setelah sekarang, apa yang kamu rasakan setelah ngobrol dengan Pak Rifki ini? Saya merasa lega dan menemukan solusi untuk masalah saya, Pak. Ya, terima kasih Mas Reza. Ini aja yang hari ini Pak Rifki selalu ingin support kamu, dan Pak Rifki yakin Mas Reza ke depan akan menjadi orang yang lebih baik. Ya.